6 idola K-pop yang menjadi trainee populer di perusahaan mereka. Sementara banyak idola K-pop menjadi terkenal segera setelah mereka debut, beberapa idola K-pop cukup populer ketika mereka masih menjadi trainee. Beberapa idola bahkan populer di antara trainee lain di perusahaan mereka. Berikut adalah 6 idola K-pop yang pernah menjadi trainee populer di perusahaan mereka. Yang pertama, Yeonjun Tomorrow by Together. Sebelum Tomorrow by Together debut, Yeonjun adalah trainee Top Big Hit Entertainment, selalu menempati posisi teratas untuk semua peringkat. Karena dia berprestasi di perusahaan dengan sangat baik, wajar saja untuk memikirkan bagaimana kehidupan sekolahnya dulu. Dalam salah satu siaran, Subin menceritakan itu. Setelah mengingat kelulusan Hyuning Kai, Subin teringat yang lain yang dihadiri, Yeonjun dari sekolah menengah. Saat menyebutkannya, Yeonjun bertanya apa pendapat Subin tentang pengalamannya itu, yang menyebabkan dia disebutkan tentang popularitasnya. Mengacungkan ibu jarinya ke arah Yeonjun, Subin dengan belak-belakan mengumumkan, dia adalah anak yang populer, dia punya banyak teman. Yeonjun terkejut dan tertawa, Subin punya bukti untuk mendukung pernyataannya juga. Kemanapun Subin berpaling selama kelulusan, selalu ada seseorang yang mencari Yeonjun. Sungguh menakjubkan. Kemanapun saya pergi, semua orang memanggil Yeonjun. Itu mencapai titik di mana Subin mengaku sedikit iri. Yeonjun tidak menyadari popularitasnya sendiri, bahkan ketika melihat ke belakang. Tapi ada satu hal yang dia ingat, dia bersenang-senang setiap kali pergi ke sekolah, membuktikan betapa ramah dan menyenangkannya dia. Tidaklah mengherankan jika legendary trainee Big Hit berhasil mendapatkan popularitas di antara rekan-rekannya. Yeonjun berlatih sebagai trainee selama total 4 tahun sebelum memulai debutnya. Dia selalu menempati peringkat pertama untuk kategori tari bulanan, vokal, dan rap selama menjadi trainee. Anggota mengungkapkan bahwa dia selalu menempati peringkat pertama, bahkan jika itu adalah 2 orang peringkat pertama, tetapi dia tidak pernah peringkat kedua. Yang kedua, Lisa Blackpink. Lisa mengalami banyak kesulitan saat dia pindah ke negara asing sendirian. Lisa tidak bisa berbicara bahasa Korea, jadi dia mengalami banyak masalah saat mencoba berkomunikasi dengan orang lain. Syukurlah dia bertemu dengan anggota Blackpink lainnya selama waktunya sebagai trainee dan mereka membantunya melewatinya. Lisa adalah seorang trainee selama 5 tahun sebelum dia memulai debutnya dan mengalami banyak kesulitan di sepanjang jalan seperti debut dibatalkan. Terlepas dari semua kesulitan ini, Lisa tidak pernah berhenti dan kesulitan ini hanya memotivasi dia untuk bekerja lebih keras. Dalam episode kelima dari reality show Blackpink, para anggota berbicara tentang hari-hari trainee mereka dan beberapa kesulitan yang mereka alami. Selama percakapan mereka, Lisa membuat pernyataan tentang bagaimana dia menikmati tes evaluasi bulanan yang mereka lakukan saat menjadi trainee. Ini mengejutkan anggota Blackpink lainnya, karena mereka tidak setuju dengan pernyataannya. Rose bahkan meminta Lisa mengulangi pernyataannya. Lisa kemudian harus menjelaskan dirinya sendiri karena anggota lain sangat tidak setuju dengannya. Dia menyatakan bahwa dia menikmati persiapan tes evaluasi bulanan dan meskipun stres, itu masih merupakan waktu yang menyenangkan. Namun, anggota lain tidak banyak menanggapi ketika Lisa mengubah pernyataannya. Selain itu, Caroline Shaw, sutradara film dokumenter Netflix Blackpink Light Up the Sky, berbicara tentang kepribadian cerdas Lisa dalam sebuah wawancara. Kepribadian Lisa luar biasa. Semua anggota menghargai Lisa dan mereka semua bersemangat ketika membicarakan tentang Lisa. Lisa sepertinya adalah seseorang yang membuat semua orang merasa senang, kata Caroline. Juga, anggota Blackpink lainnya berbagi bahwa Lisa adalah trainee yang cukup terkenal karena dia mendapatkan hampir segalanya, dan para anggota menyebutkan bahwa Lisa mendapatkan segalanya saat mereka masih trainee. Dia lucu dan dia tahu bagaimana untuk tidak menganggap dirinya terlalu serius. Jadi, bahkan setelah menjadi bintang besar, dia suka bercanda. Dia memiliki satu kepribadian yang dingin, kata Caroline. Yang ketiga, Mina Twice. Mina berlatih selama 1 tahun dan 10 bulan sebelum debut dengan Twice. Mina memulai karirnya sebagai siswa balet di Obayashi Sacred Heart School di Jepang. Jadi dia selalu menjadi penari dan pemain di hati. Dia tidak tahu dia ingin menjadi idola K-pop pada saat itu. Kemudian di sekolah menengah dia menjadi tertarik dengan K-pop setelah seorang temannya menyarankan mereka mempelajari koreografi lagu Girls' Generation.
dia terjun lebih jauh ke dunia K-pop setelah menghadiri Golden Disc Award 2012 yang diadakan di Osaka, Jepang. Akhirnya, Mina mendaftar di sekolah tari K-pop bernama Urizi yang mempelajari koreografi K-pop. Mina didekati oleh rekan casting JYP Entertainment saat dia berbelanja dengan ibunya di Osaka. Mina lulus audisi Global JYP dan menandatangani kontrak sebagai trainee dengan agensi pada Januari 2014. Dia keluar dari sekolah dan pindah ke Korea untuk mengejar pelatihan idolanya. Selama masa pelatihannya, Mina juga tampil di beberapa video musik. Dia ada di video musik Only You Miss It dan 2PM Woo Young Rose. Seorang mantan trainee JYP Entertainment pernah berbicara tentang Twice dan mengungkapkan bahwa Mina cukup populer di kalangan trainee pria karena visualnya. Namun, Mina tidak pernah bersikap sombong dan membual tentang hal ini. Pada Mei 2015, hanya 16 bulan setelah masa pelatihannya, Mina bergabung dengan 16 untuk bersaing memperebutkan tempat di Twice. Walaupun durasinya mungkin tampak singkat, terutama untuk trainee JYP Entertainment, seorang trainee yang berlatih dengan Mina menyebutkan bahwa Mina sudah siap dan bisa menyanyi dan menari dengan baik ketika dia menandatangani kontrak dengan JYP Entertainment. Sekarang, Mina menambahkan keanggunan pada penampilan Twice dan menarik banyak penggemar sebagai salah satu dari 3 keajaiban Jepang dari girl group yang luar biasa ini. Yang keempat dan kelima, Seunghyun dan Sunghun Winner. Sebelum debut mereka dengan Winner, Seunghyun dan Sunghun sama-sama merupakan kontestan program Survival. Seunghyun adalah kontestan Superstar K2 di mana dia finish di tempat keempat. Tidak hanya itu, Seunghyun juga debut sebagai artis solo sebelum debut sebagai anggota Winner. Sunghun adalah kontestan di musim pertama K-pop Star, dan mirip dengan Seunghyun, dia finish di tempat keempat. Keduanya akhirnya berpartisipasi dalam program Survival Win Who Is Next, yaitu program yang menciptakan Winner. Dalam acara ini disoroti betapa sulitnya bagi tim B untuk mengalahkan tim A, karena baik Seunghyun dan Sunghun adalah anggota dari tim A. 6. RM BTS. Sementara RM sekarang dikenal sebagai pemimpin BTS yang luar biasa, tampaknya dia adalah pemimpin yang luar biasa bahkan ketika dia masih menjadi trainee. Jihoon juga dikenal sebagai Breakthrough dari saluran YouTube-nya Breakthrough TV, pernah menjadi trainee di Big Hit Entertainment yang berlatih bersama anggota BTS. Jihoon pernah berbagi kisah mengharukan tentang kepemimpinan RM saat mereka menjadi trainee. Ketika semua trainee di Big Hit Entertainment sedang berlatih, RM memutuskan untuk mengumpulkan mereka semua untuk memberikan pesan yang menggembirakan. RM memberitahu semua trainee bahwa meskipun mereka mungkin bersaing satu sama lain untuk memperebutkan tempat debut, dia tidak ingin semangatnya buruk. Saya mungkin gagal menjadi anggota BTS dan mungkin Jihoon yang menjadi anggota BTS atau teman lain yang menjadi salah satunya. Kami tidak tahu siapa yang akan menjadi apa. Namun, saat kita bersaing satu sama lain, mari berkompetisi dengan itikat yang baik, kata RM. Tidak hanya itu, RM juga mendorong semua trainee untuk saling membantu jika ada yang tertinggal dalam latihan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang trainee tadi? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.